Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita senantiasa untuk watawasobil haq, watawasobissob, watawasobil marhamah, untuk saling mengingatkan di dalam perbuatan kebaikan, saling mengingatkan di dalam kesabaran, dan saling mengingatkan di dalam berkasih sayang. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan firman Allah yang berkaitan dengan sifat dasar manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqquha illal ladzina sabaru wa ma yulaqquha illa du hadin azim. Quran Surat Fussilat ayat ke-35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Idfa billati hiya ahsanu sayi'at nahnu a'lamu bima yasifun. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Sifat-sifat dasar manusia yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. 1. Keluh kesah dan kikir. 2. Tergesa-gesa. 3. Keserakahan. 4. Tidak sabar. 5. Ragu-ragu. 6. Sombong. 7. Ingkar dan lalai. 8. Tidak berterima kasih. 9. Putus asa. 10. Merusak. 11. Mencintai dunia. 12. Meniru perbuatan buruk. Demikianlah Allah menerangkan sifat-sifat buruk. Kemudian 1. Sabar. 2. Bersaudara. 3. Saling mengingatkan. 4. Pemaaf. 5. Tenang. 6. Kasih sayang. 7. Patuh. 8. Membersihkan diri. 9. Tolong menolong. 10. Hormat menghormati. Ada 10 sifat dasar manusia yang baik yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. 1. Sifat dasar manusia yang buruk, yaitu keluh kesah dan kikir.
Diterangkan di dalam Quran surat Al-Ma'arij, Quran surat ke-70 ayat ke-19, ayat ke-20 dan ayat ke-21. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahus saru jadua, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manua, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, tertera di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-22. Sifat buruk manusia yang kedua yaitu tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tastajilun. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-37. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Wa yad'ul insanu bis-sarri du'a'u bil khair wa kana al-insanu ajur. Quran surat Al-Isra ayat ke-11. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Sifat buruk manusia yang ketiga yaitu keserakahan atau serakah. Diterangkan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat ke-19, ayat ke-20. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tahibuna mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idan la'amsaktum hayyatal infaq wa kanal insanu qatur. Quran surat Al-Isra ayat ke-100. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Sifat buruk manusia yang keempat yaitu tidak sabar. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-66 dan ayat ke-67. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimat rusda. Musa berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Qala innaka
lan tastati amamiya subra. Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Sifat buruk manusia yang kelima yaitu ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Quran surat Ali Imran ayat 60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbul abaikumul awwalin. Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-8. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Balahum fi sakiyya arun. Balahum fi sakiyya abun. Quran surat Ad-Dukhan ayat 9. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Fa bi ayyi ala rabbika tatamaru. Quran surat An-Najm ayat ke-55. Terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Sifat buruk manusia yang keenam yaitu sombong. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. La hajarama anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linuna innahu la yuhibbul mustakbirin. Quran surat An-Nahl ayat ke-23. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sungguh Dia tidak menyukai orang yang sombong. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Quran surat Luqman ayat ke-18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sifat buruk manusia yang ketujuh yaitu ingkar dan lalai. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun.
Quran Surat As-Saffat ayat 170. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya Al-Quran, maka kelak akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasahid. Quran Surat Al-Adiyat ayat ke-6 dan ke-7. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sungguh dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Kadzalika yufakul ladina kanu bi ayatillahi yajhadun. Quran Surat Al-Ghafir ayat ke-63. Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Quran Surat Al-Munafikun ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dzalika bi annahum mustahabul hayatad dunya 'alal akhirah wa anallaha la yahdil qaumal kafirin. Quran Surat An-Nahl ayat 107. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Quran Surat An-Nahl ayat 108. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Firman Allah selanjutnya, Alhaakumut takasur hatta juratumul maqabir. Quran Surat At-Takasur ayat 1-2. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Quran Surat Al-Ma'un ayat ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Sifat buruk manusia yang ke-8
yaitu tidak berterima kasih. Innal insana li rabbihi laqanud. Quran surat Al-Adiyat ayat ke-6. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa idza massakumus duru fil bahri dhallu ma tad'una illa iyyahu falamma nazzakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafur. Quran surat Al-Isra ayat ke-67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Sifat manusia yang buruk yang ke-9 yaitu putus asa. La yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu sarru fayya usun qanut. Quran surat Fussilat ayat 49. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qabli la mukhlisin. Quran surat Ar-Rum ayat ke-49. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan faqara wa daqaya rujuhu min hilali wa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabsirun. Quran surat Ar-Rum ayat ke-48. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba merasa bergembira. Wa in kanu min qabli ayyunazzalu alaihim min qablihi la mukhlisin. Quran surat Ar-Rum ayat ke-49. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa bi janibihi wa idza massahu sarru fadu'ain arid. Quran surat Fussilat ayat 51. Dan apabila kamu berikan rahmat
kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Sifat buruk manusia yang ke-10 yaitu merusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Quran Surat Yunus ayat 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ayat ke-91 Quran Surat Yunus ini adalah peringatan untuk Fir'aun ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, dan peringatan kepada kita semuanya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Fattaqullaha wa ati'un. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 150. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u amra musrifin. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 151. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 152. Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa atwan hatta idza adrakahu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa anna minal muslimin. Quran Surat Yunus ayat ke-90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut,
Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri." Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Quran surat Yunus ayat 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sifat buruk manusia yang ke-11 yaitu mencintai dunia. Diterangkan di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 20, ayat 21. Kala balatu hibunal ajilah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wa tadarunal akhirah, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Dzalika bi annahu mustahabul hayata dunya 'alal akhirati wa anallaha la yahdil qaumal kafirin. Quran surat An-Nahl ayat 107. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa basarihim wa ulaika humul ghafilun. Quran surat An-Nahl ayat ke-108. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Perbuatan buruk manusia yang terakhir, yang ke-12, yaitu meniru perbuatan buruk. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'atan nahnu a'lamu bima yasifun. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Wala tastawil hasanat wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu faidal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Quran surat Fussilat ayat ke-34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'at nahnu a'lamu bima yasifun. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara Masih ibn Allah. Dzalika qaulahum bi afwahihim yadhahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Quran surat At-Taubah ayat ke-30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Ini adalah asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat ke-30. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Salam bin Huskam, Nu'man bin Aufa, Muhammad bin Dihyas, Sas bin Qais, dan Malik bin Ashhab menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, bagaimana kami bisa mengikuti Tuhan padahal Tuhan sudah meninggalkan kiblat kami dan tidak menganggap Uzair sebagai putra Allah. Berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat ini, Quran surat At-Taubah ayat 30, yang menegaskan bahwa ucapan Yahudi itu sama dengan ucapan kaum kafir sebelum mereka yang telah dibinasakan oleh Allah. Ayat selanjutnya, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Quran surat Fussilat ayat ke-36. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Demikianlah 12 sifat buruk yang ada di dalam diri manusia yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sifat baik manusia. 1. Sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-58. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-59, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Wasbir fa innallaha la yudi'u ajran muhsinin. Wasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Quran Surat Hud ayat 115. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Sifat baik manusia yang kedua, bersaudara. Innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Quran Surat Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasabahatum bi ni'matihi ihwan wa kuntum ala safa huqratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Sifat baik manusia yang ketiga yaitu saling mengingatkan. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw
sawbi marhamah. Quran surat Al-Balad ayat ke-17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Innal insana lafi husrin. Quran surat Al-Hasr ayat 2. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Quran surat Al-Hasr ayat 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wallau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Quran surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sifat manusia yang baik keempat yaitu pemaaf. Inna tub'adu khairan aw tuhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadir. Quran surat An-Nisa ayat 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Hudil aqwa wa umur bil urfi wa rid anil jahilin. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sifat manusia yang kelima yaitu tenang. Walladhi anjalas sakinata fi qulubil mu'minina liyajdadu imanan ma'a imanihim
Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyajdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Quran surat Fat ayat keempat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i illa rabbika radiyatan mardiyah. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabbihan masani syairu minhu juludul ladhina yahsawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa may yudlilillahu fama lahu min had. Quran surat Az-Zumar ayat ke-23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Sifat baik manusia yang keenam yaitu kasih sayang. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanun. Quran surat Maryam ayat ke-96. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sifat baik manusia yang ketujuh yaitu patuh. Wa id yarfa'u Ibrahimu
wa idza minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Sifat baik manusia yang ke-8 yaitu membersihkan diri. Di dalam Quran surat Al-Lail ayat 17 dan 18, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15. Qad aflaha man tazzaka wa dzakara ma rabbihi fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. La taqum fihi abadan al-masjidun asasa ala taqwa min awwali yaumin ahaku an taquma fihi rijala yuhibuna ayyatataharu wallahu yuhibul muttahirin. Quran surat At-Taubah ayat 108. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan di atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nanti di Quran surat At-Taubah ayat 108 ini akan dibacakan asbabun nuzulnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ini asbabun nuzul dari Quran surat At-Taubah ayat 108. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduai dari Ali bin Abi Thalhah,
yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Abu Amir berkata kepada sebagian kaum Ansor yang sedang mendirikan masjid, "Teruskanlah mendirikan masjidmu, serta siapkanlah kekuatan dan senjata perangmu sekuat tenagamu. Aku akan berangkat menemui Kaisar Romawi dan kembali membawa tentara Romawi untuk mengusir Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Ketika masjid itu selesai dibangun, mereka datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Kami telah selesai mendirikan masjid. Kami sangat mengharapkan agar Tuhan sholat di masjid kami itu." Maka turunlah ayat ini, Baroah ayat 108 atau Quran surat At-Taubah ayat 108, yang melarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid yang dibangun untuk menghancurkan umat Islam. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi yang bersumber dari Sa'd bin Abi Waqqas bahwa kaum munafikin mendirikan masjid sebagai tandingan Masjid Kuba. Mereka berharap agar Abu Amir Ar-Rahib nantinya menjadi imam mereka di masjid itu apabila ia berkunjung ke sana. Setelah masjid itu selesai dibangun, mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Kami telah selesai mendirikan masjid. Untuk itu kami mengharapkan agar Tuhan sholat di masjid kami." Maka turunlah ayat ini, Baroah ayat 108 atau Quran surat At-Taubah ayat 108, yang melarang Rasulullah sholat di masjid Diror, yaitu masjid yang dibangun untuk menghancurkan umat Islam. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa turunnya ayat fi rijalui yuhibuna ayat lahuru walahu yuhibul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 108, berkenan dengan ahli masjid Kuba yang suka bersuci atau istinja dengan air. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa birusikum wa arzulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammaru sa'idan tayyiban fassahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air,
maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan kalimatnya bagimu agar kamu bersyukur. Sifat manusia yang baik yang ke-9 yaitu tolong menolong. Wa tawanu 'alal birri wa taqwa wa la tawanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Quran surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sifat baik manusia yang ke-10 yaitu hormat menghormati. Wa idza huyitum bi tayyatin fa'ayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasib. Quran surat An-Nisa ayat ke-86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Quran surat Yunus ayat ke-10. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanaka Allahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Demikianlah firman-firman Allah mengenai sifat dasar manusia, baik yang buruk maupun yang baik. Kedua potensi tersebut tentunya kita yang memilih. Apakah kita cenderung kepada sifat-sifat buruk atau kita cenderung kepada sifat-sifat baik? Tentunya bagi kita semua menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dominan sifat-sifat yang baik, yaitu sifat sabar, bersaudara, saling mengingatkan, pemaaf, tenang, kasih sayang, patuh, membersihkan diri, tolong menolong, hormat menghormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan kualitas
iman dan takwa kita, sehingga sifat yang dimiliki oleh kita sifat-sifat yang baik, insya Allah. Demikianlah uraian firman-firman Allah, baik yang bersifat buruk terhadap diri manusia maupun sifat buruk yang ada di kita semuanya, dan sifat baik yang ada di dalam manusia. Mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.